mengenai mengolah gambar vektor dengan software berbasis vektor. Nah, di situ kita dimulai dari ciri-ciri grafis berbasis vektor itu apa aja, terus kelemahan grafis vektor itu apa aja, dan terakhir tentunya ada kelebihannya gitu ya, di samping kelemahannya tadi. Oke, baik anak-anak, langsung saja materi yang pertama. Nah, di sini ada ciri-ciri grafis yang berbasis vektor. Yang pertama tersusun oleh kurva atau pad. Nah, tadi juga udah disinggung gitu ya, terdiri dari garis-garis dan beberapa titik atau yang biasa kita sebut dengan anchor point. Yang biasanya tuh ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya, anak-anak kalau di vektor. Nah, di sini mungkin Ibu ada gambarnya. Nah, gambar yang sebelah kiri itu vektor, yang gambar sebelah kanan itu raster. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, gambar sebelah kiri itu ada titik, garis, dan bentuk. Nah, titik, garis, dan bentuknya tuh sudah jelas gitu ya anak-anak. Kalau misalkan kita perbesar ya tetap aja terlihat gitu. Berbeda dengan yang bitmap. Apabila kita perbesar, karena bitmap itu tersusun dari titik-titik berwarna atau piksel dalam suatu grid. Nah, gridnya itu yang kotak-kotak ini ya, yang berwarna putih, dan pikselnya itu yang berwarna merah. Jadi, apabila kita perbesar, akan muncul seperti ini, seperti gambar yang sebelumnya Ibu tampilkan. Selanjutnya, bersifat resolution independent. Nah, maksudnya apa sih resolution independent itu? Jadi, di sini sudah ada gambarnya. Apabila gambarnya itu, gambar aslinya itu misalkan sekecil ini gitu ya, yang sebelah kiri. Nah, sama Ibu akan diperbesar seperti gambar yang sebelah kanan gitu ya. Terlihat jelas gitu ya, dua-duanya tidak ada yang terlihat blur atau pecah gitu. Nah, itu tuh yang disebut dengan resolution independent. Jadi, gambarnya itu apabila kita perbesar, resolusinya itu akan tetap baik gitu ya, atau bagus gitu. Selanjutnya, yang ketiga, cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang sederhana gitu ya. Seperti tadi ya, karena warna-warnanya itu solid gitu ya, anak-anak kita bisa pilih dengan gampang, dengan mudah. Yang keempat, menyimpan gambar dengan format IPS, AI, PDF, dan SVG. Nah, di sini Ibu sudah format menyimpan gambar vektor. Ini hanya sebagian kecil gitu ya anak-anak. Yang pertama ada AI, mungkin anak-anak juga ada yang sudah menginstal gitu ya. AI itu apa? AI itu adalah Adobe Illustrator. Jadi apabila kita menggunakan software AI, kita tuh bisa menyimpannya juga dalam bentuk AI gitu ya. Dan sewaktu-waktu kita bisa buka kembali gitu. Yang kedua, IPS itu singkatannya jadi Encapsulated PostScript atau format file yang lebih universal dan penyimpanannya itu kecil, jadi bisa dibuka di mana saja gitu ya. Yang selanjutnya juga ada SVG atau Scalable Vector Graphic. Dapat diedit oleh text editor apapun, untuk web juga bisa digunakan, dan penyimpanan juga seperti tadi ya, lebih kecil. Dan yang keempat ada PDF atau Portable Document Format. Bisa lebih universal lagi dan bisa kita lihat dalam bentuk dokumen apabila kita mau cetak gitu ya ke printan atau percetakan. Selanjutnya, selain ini juga mungkin teman-teman ada sebagian yang menggunakan CorelDRAW. Nah, itu juga ada format penyimpanan CorelDRAW gitu ya, atau CDR. Dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman format penyimpanan gambar vektor. Ibu lanjutkan. Yang kelima, nyaman digunakan untuk melayout publishing, membuat font, dan ilustrasi. Nah, jadi cocok gitu ya apabila kita membuat poster, logo, atau tipografi, tulisan gitu ya di software berbasis vektor ini. Oke, anak-anak, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materinya? Halo anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada.
Mungkin dari yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Kalau Benar. format PSD itu termasuk ke dalam format vektor, itu bisa atau enggak, Bu? Oke, terima kasih dari Sevi ya. Terima kasih sudah bertanya, Sevi. Jadi untuk PSD itu eh, ke format, bukan format vektor ya, tapi ke raster. Karena tadi ya Ibu contohin kalau raster itu contohnya resep makanan. Nah, makanan itu kan ada foto. Nah, foto itu bisa kita editnya di software Photoshop. Nah, jadi bukan format vektor lagi, tapi raster begitu. Nah, Sevi, apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya Ibu. Lanjutkan materinya ya. Sekarang mengenai kelemahan dan kelebihan dari grafis vektor. Yang pertama, kelebihan. Tidak ada distorsi gambar gitu ya. Sebaliknya tadi yang bitmap apabila kita zoom akan pecah gitu ya karena ada distorsi. Berbeda dengan vektor apabila kita zoom sebesar apapun itu akan tetap jelas gitu ya. Yang kedua, bagus ketika dicetak karena tadi ya sesuai poin yang pertama tidak ada distorsi. Misalkan kita punya poster ukuran B5. Terus kita mau cetak di ukuran A3 itu masih tetap bisa gitu ya anak-anak, gambarnya itu tidak akan pecah. Jadi akan tetap bagus kualitasnya. Selanjutnya yang ketiga, ukuran file berdasarkan kerumitan gambar. Jadi misalkan anak-anak kalau misalkan buat poster atau cover buku banyak memasukkan elemen atau banyak memasukkan gambar atau warna gitu ya, maka ukuran filenya juga akan besar gitu ya. Karena memang komponennya itu banyak gitu ya yang dimasukkan. Berbeda juga kalau misalkan simple gitu ya, cuman gambarnya sedikit, warna yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Nah, ukuran filenya juga akan menyesuaikan. Selanjutnya, mudah untuk diedit ulang karena tadi yang Ibu jelasin yang format penyimpanan itu tuh bisa kita simpan sesuai software yang kita gunakan gitu. Jadi, sewaktu-waktu kita bisa edit kembali gitu ya apabila ada yang ingin dirubah. Oke, Ibu lanjutkan ke kelemahan grafis vektor. Yang pertama, tidak bisa menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar pada umumnya. Nah, ini tuh merupakan kelemahannya ya, kalau dibandingkan dengan bitmap, itu bisa gitu ya, senatural mungkin sesuai gambar aslinya. Tapi berbeda dengan vektor karena tidak apa ya, gradasinya itu tidak terlihat realistis atau kalau misalkan kita contohkan tuh kayak ada kartun gitu ya, tidak realistis gitu ya, atau karakter-karakter lainnya. Yang kedua, jika objek gambar dikonversikan ke bitmap, maka tidak dapat menghasilkan vektor utama lagi gitu ya. Selanjutnya di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan dahulu teman-teman? Karena materinya sudah selesai. Tidak ada, oke. Di sini Ibu izin menyimpulkan dulu ya mengenai pembelajaran kita hari ini, membuat grafis berbasis vektor dengan menggunakan software berbasis vektor. Nah, di sini tuh yang pertama tadi kita sudah menjelaskan mengenai ciri-cirinya, tersusun oleh kurva atau pad, bersifat resolution independent, cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang sederhana, menyimpan gambar dengan format IPS, AI, PDF, dan SVG, terus nyaman digunakan untuk melayout, publishing, membuat font, dan ilustrasi. Selanjutnya juga kelebihannya dari gambar vektor itu tidak ada distorsi gambar dan tidak terlepas dari kelemahannya pula, gambar vektor ini tidak bisa senatural mungkin. Nah, mungkin itu semua materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali ke Ibu ya lewat chat langsung, WA group, atau di Meet selanjutnya. Oke, anak-anak, Ibu cukupkan. Tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua, karena kita semua sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dengan lancar, efektif, dan aktif. Terima kasih banyak ya anak-anak.